Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia berkaitan dengan sejarahnya, fungsinya, kedudukannya dari dulu hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Arvin Nurudi Junior, NIM 65 2018 026. Nah, kira-kira sejarah bahasa Indonesia itu gimana sih? Nah, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kalau teman-teman ngerti sih, bahasa Melayu mungkin gak asing di telinga kita, mungkin sampai sekarang masih dipakai di negara Malaysia. Hai, saya Upin. Ini adik saya Ipin. Hai, ini kisah kami berdua. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antar pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Buktinya bahasa Melayu itu bisa berkembang itu ada. Kita bisa lihat di sejarah-sejarah itu ada banyak batu nisan, prasasti. Contohnya prasasti Kedukan Bukit di Palembang, terus ada prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Karang Brahi. Kemudian itu pada masa itu bahasa Melayu sendiri itu ada fungsinya. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Seperti yang setelah saya sampaikan sebelumnya, bahasa Melayu itu sebagai bahasa berhubungan, atau dalam bahasa lainnya juga disebut lingua franca antar suku di Indonesia. Ya, sebelum nama Indonesia ya suku Nusantara. Fungsi bahasa Melayu sebelumnya juga dijelaskan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Nusantara. Nah, bahasa Melayu pun juga dipakai sebagai bahasa resmi kerajaan. Ruangannya bosan enggak ya guys? Kalau kita pindah ruangan gimana? Oke, lanjut. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Setelah makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, yaitu bahasa Melayu itu dipakai sebagai perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa. Dan sebelumnya disebutkan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang saat ini dipakai. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional kita, yaitu sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Walaupun demikian, di tiap masyarakat Indonesia mungkin tidak secara murni bicaranya dengan bahasa Indonesia, tapi mungkin agak kecampur-campur dengan bahasa daerah mereka, logat daerah mereka. Sampai sekarang pula, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran bagi anak sekolah dan juga bagi mahasiswa. Juga anak-anak juga diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga mungkin belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa nasional karena bahasa Indonesia menurut saya sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang memiliki kebudayaan, bahasa yang berbeda-beda. Namun di dalam adanya bahasa Indonesia, masyarakat tetap bisa berkomunikasi walaupun berbeda suku dan budaya. Kemudian, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari bagi orang Indonesia. Nah, oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.